Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rauzi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Bagaimana pembahasan Quran surah At-Taubah ayat 105 ini? Silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Quran surah At-Taubah 105 tentang etos kerja. Pembahasan yang pertama adalah tentang mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, di mana pembahasannya akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada di dalam ayat tersebut. Yang kedua, tilawah dan tahfiz, yaitu membaca sekaligus menghafal daripada Quran surah At-Taubah ayat 105. Yang ketiga, menerjemahkan ayat baik secara lafziyah maupun secara umum, secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengungkapkan kandungan ayat. Apakah ayat ini ada asbabun nuzulnya? Lalu kemudian bagaimana tafsir daripada ayat ini dan ibrah pelajaran yang bisa diambil daripada ayat ini. Anak-anakku sekalian, pembahasan pertama adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Yang pertama mau kita identifikasi adalah hukum bacaan non mati atau tanwin. Adakah hukum bacaan non mati atau tanwin dalam ayat ini? Sebelum kita membaca, maka mesti kita harus paham dulu, ya. Baik, hasil dari identifikasi kita, ya, di dalam ayat ini kita dapatkan ada hukum bacaan non mati atau tanwin, yaitu kita dapatkan satu pada bacaan kuntum. Nah, apakah hukum bacaan non mati kalau bertemu dengan huruf ta pada kata kuntum? Ya, sesuai dengan ilmu tajwid, ketika non mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf selain daripada hurufnya izhar, hurufnya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan iqlab, maka itu disebut bacaan ikhfa, yaitu di antara hurufnya adalah huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Maka kalau nun mati bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf yang saya sebutkan tadi, itu disebut dengan ikhfa atau lengkapnya ikhfa hakiki. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah suara nun mati atau tanwin disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contoh cara membacanya, kuntum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, diingat ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas hukum bacaan mim mati. Kita akan identifikasi apakah di dalam ayat ini ada hukum bacaan mim mati. Hasilnya adalah ya, ada beberapa hukum bacaan mim mati di dalam ayat ini. Ya, disebut bacaan apa? Kalau mim mati bertemu dengan huruf waw, disebut bacaan idhar safawi. Kenapa dibaca idhar safawi? Karena dalam ilmu tajwid ketika mim mati bertemu dengan huruf selain huruf
mim dan huruf ba, maka semuanya disebut bacaan idhar safawi. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca bacaan idhar safawi, suara mim mati dibaca jelas dan bibir dalam keadaan tertutup atau terkatup. Bagaimana contohnya? Contohnya, amalakum wa rasuluhu. Amalakum wa rasuluhu. Ya, silahkan diikuti ya. Selanjutnya, hukum bacaan yang kedua adalah ikhfa safawi, yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Satu saja hurufnya, mim mati bertemu dengan huruf ba disebut bacaan ikhfa safawi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, suara mim matinya dibaca dengung, ya, ditahan kurang lebih 2,5 harokat atau 2,5 ketukan. Selanjutnya, apakah masih ada hukum bacaan mim mati di dalam ayat ini? Ya, ada. Nah, hukum bacaan ini disebut dengan hukum bacaan apa? Apakah idhar safawi, ikhfa safawi, atau hukum bacaan yang lain? Silahkan kalian jawab. Selanjutnya, kita juga akan membahas atau mengidentifikasi hukum bacaan alif lam atau biasa disebut dengan al. Hukum bacaan al. Nah, apakah ada hukum bacaan al di dalam ayat ini? Hasil identifikasi kita di dalam ayat ini terdapat 2 hukum bacaan al. Yang pertama adalah al-qamariyah, yaitu apabila alif lam atau al tadi bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu apa saja? Yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, yang kedua disebut dengan hukum bacaan al-samsiyah atau alif lam samsiyah, yaitu apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf samsiyah. Apa itu huruf samsiyah? Huruf samsiyah itu adalah sisa dari huruf qamariyah, yaitu to, sa, sod, ro, ta, do, za, nun, dal, sin, zo, za, shin, dan lam. Ya, bagaimana cara membacanya? Kalau bacaan alif lam bertemu dengan huruf-huruf samsiyah, cara membaca huruf alif lamnya atau cara membaca alnya dileburkan ke huruf sesudahnya, atau dengan kata lain dianggap tidak ada. Jadi suara huruf sebelumnya langsung dimasukkan ke huruf setelah alif lam. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan tentang identifikasi hukum bacaan tajwid dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya mari kita simak bagaimana bacaan yang benar dari ayat ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Jadi cara membacanya harus sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj agar bacaan kita benar dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan tadi menurut kalian terlalu cepat, maka bolehlah kalian simak contoh bacaan yang kedua. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Bagaimana dengan contoh bacaan yang kedua? Bisa mengikuti dengan baik dan benar. Tapi kalau kalian ingin contoh dari bacaan yang mungkin seusia kalian, kalian bisa dengarkan, bisa simak contoh bacaan yang ketiga berikut ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ya, itu contoh yang ketiga. Silahkan kalian mau mengikuti contoh yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Atau kalian punya ciri khas sendiri? Bagaimana kalian melafalkan atau membaca Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini? Yang penting sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj yang benar. Sebelum mengakhiri pembahasan video yang pertama ini, Bapak ingin menyampaikan tentang rubrik penilaiannya. Untuk penilaian pengetahuannya, maka kalian akan dites kompetensi pengetahuannya berupa konsep hukum bacaan tajwid. Nanti akan ada beberapa butir soal yang isinya itu tentang hukum bacaan tajwid. Untuk kompetensi keterampilannya, kalian akan diminta untuk membaca dan menghafal ayat, ya, sekaligus menerapkan hukum bacaan tajwidnya di dalam ayat itu pada saat kalian membaca dan menghafal. Nah, untuk penilaian membacanya, silahkan kalian rekam audio, ya, saat kalian membaca ayat ini. Sebelumnya silahkan kalian berlatih, setelah kalian yakin baru kemudian direkam audio. Nanti di rename hasil rekamannya, filenya, nama filenya diberi nama kalian sendiri, ya, dan nama suratnya. Untuk rekaman hafalannya, rekam video, ya. Hasil rekamannya silahkan kalian kirim kepada guru PAI kalian. Nah, guru PAI kalian nanti akan menilai bacaan kalian itu, baik yang audio maupun yang video. Semua kalian akan diberi skor awal 100. Jika disimak bacaan kalian itu oleh guru kalian tidak ada salah, benar 100%, maka skor kalian utuh 100. Artinya kalian tetap memperoleh skor 100. Dan skor 100 itu nanti akan menjadi nilai, ya, nilai 100. Namun jika kalian melakukan kesalahan, ditemukan oleh guru PAI kalian, kalian dalam membacanya ada kesalahan, maka dilihat. Kalau kesalahan kecil, setiap kesalahan kecil dikurangi 1 poin, dan jika kesalahan besar dikurangi 2 poin.
Maka berapa kali kalian melakukan kesalahan kecil, berapa kali kalian melakukan kesalahan besar, sebanyak itu kalian nanti akan skor awal 100 dikurangi kesalahannya itu. Semoga dengan kalian berlatih, meniru, mencontoh, menerapkan hukum bacaan tajwid tadi, kalian sudah standar membacanya dan membacanya sudah benar dan nilai kalian 100 insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sementara demikian dulu untuk video yang pertama ini. Kita akan sambung video yang kedua tentang bagaimana terjemah lafziyah dan kandungan ayat dari Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.